warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Bu, hari ini kita ngomong uang lagi. Masih ingat yang kemarin kita membicarakan apa? Pertemuan sebelumnya. Pengelolaan keluarga. Iya, keuangan keluarga. Ini masih lanjut lagi Bu. Tapi sebelum saya lanjut kita nonton video dulu ya. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditahu. Tentang apa? Bu Dili punya masalah keuangan. Iya. Ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak pas gak punya uang ya. Iya. Akhirnya solusinya gimana? Hutang. Hutang ya. Kita ke atas dulu ya. Saya berdiri. Jadi kayak kasusnya Bu Lili tadi, biar nggak terjadi apa Bu? Gali lubang, tutup lubang. Biar nggak terjadi kayak ceritanya Bu Lili itu, ada 3 langkah. Yang pertama, merencanakan dan mengendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi dirunding Bu sama suaminya jenengan, sing kebutuhan mendesak apa, yang harus dibeli apa, dan yang keinginan apa harus dipos-poskan. Jelas ya? Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Menabung itu nggak harus banyak Bu, tapi yang penting rutin. Jenengan misalkan kok bayarannya bojone jenengan itu setiap hari guru harian, ya setiap hari itu jenengan harus menyisihkan cuma 100-200 rupiah. Yang penting setiap hari disiplin. Jadi ketika ada kebutuhan mendesak, ya anak sakit, jenengan tinggal ambil tabungannya jenengan. Kemudian yang terakhir, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Lek kate utang, ojo digawe keinginan, tapi untuk kebutuhan. Ada Bu dengan jenengan yang hutangnya untuk keinginan? Ada Aku tamboku. Kalau yang yang PKH ini ada nggak yang untuk keinginan berhutangnya? Ada berarti dengan. Kemudian kita lanjut ke sebelum meminjam ini harus mempertimbangkan Bu, gambarnya serem ya Bu ya. Ini kan harus mempertimbangkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Kayak tadi Bu Lili meminjamnya kan untuk biaya rumah sakit, karena nggak punya tabungan terpaksa meminjam. Berarti kan untuk kebutuhan yang mendesak itu boleh Bu, tapi udah sering-sering makanya nabung Kemudian yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Itu kembali lagi, misalkan kok beli tabungan, misalkan punya emas yang bisa dijual kayak gitu. Jadi kalau sebelum berhutang ada cara lain, lebih baik menggunakan cara lain dulu. Jadi hutang itu pilihan terakhir itu loh Bu. Untuk kepepet teman baru berhutang. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Seperti di video tadi kan Bu Lili cuma butuh uang 500.000, ya utangnya 500.000 aja. Kalau kebutuhannya 500.000 terus utangnya 1 juta, nanti jenengan berat di belakang. Nanti 500.000-nya untuk keinginan yang jenengan, bukan lagi untuk kebutuhan. Yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Kalau biasanya ada nggak yang pernah pinjam di koperasi? Pernah. Nah kalau di koperasi itu kan biasanya jenengan bisa membayar berapa bulan gitu ya Bu. Nah itu harus disesuaikan dengan pendapatannya jenengan, dihitung dhisik, kuatnya bayar piro. Itu dia ojo moro-moro kuatnya bayar harusnya 3 bulan, tapi janjinya ke koperasi 2 bulan. Itu nanti jenengan beresiko di belakang. Jadi harus diperhitungkan dulu. Yang terakhir, kemanakah kita dapat meminjam? Ada yang tahu? Nanti aja oleh kita meminjam Bu. Saudara Bu. Ya, tetangga. Ada yang ke koperasi? Ada yang ke bank Tetel juga Bu. Ya, ada. Waduh, ini ada yang berani ke bank Tetel ada Bu. Ini yang selanjutnya, tempat-tempat yang dapat kita jadikan untuk tempat meminjam. Yang pertama pasti saudara atau kerabat dekat. Iya kan Bu? Iya. Pasti bener lanjutnya nang dulure jenengan.
kemudian rentenir, termasuk bank keliling. Jadi di setiap tempat meminjam ini punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau untuk rentenir ini saya rasa kayaknya berat ya Bu ya. Ada yang pernah nggih? Kena rentenir nggih? Iya Bu. Bunganya besar. Jangan sampai, ini menurut saya harus jadi pilihan terakhir ini dengan Bu. Rentenir ini jualan sekali. Kemudian yang ketiga, kelompok simpan pinjam atau arisan. Ini yang paling gampang setelah saudara gitu ya. Iya. Ini biasanya di kumpulan-kumpulan Iya. itu lebih di tahlilan itu biasanya ada. Nggih, kan lebih fleksibel nggih. Terus koperasi simpan pinjam ini biasanya kan aturannya harus jelas. Iya. Berapa bulan jenengan harus mengembalikan uang Jadi itu. anggota. Oh gitu gitu nggih. Harus jadi anggota baru boleh kayak gitu. Terus yang terakhir ke bank pasar. Bank pasar ini biasanya untuk penjual yang di pasar itu lebih sasarannya Iya. orang-orang yang jualan Iya. ya, orang yang jualan itu. Kalau dengan nggak bukan pedagang biasanya nggak sampai ke bank pasar tuh paling Iya. ke saudara atau ke kelompok-kelompok seperti ini Iya. sudah memenuhi kebutuhan yang jenengan. Itu nggih jelas ya Bu nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya tadi kan dari Hari lubang lubang, tutup lubang gitu nggih, biar Ya. jenengan terhindar dari gali lubang tutup lubang. Dari kadung nyemplung, kok kudu nyemplung lagi, kudu nyemplung Ya. lagi. Jadi jangan sampai jenengan terjebak di gali lubang tutup lubang. Jelas nggih. Terima kasih jenengan sudah hadir. Oh iya ada yang lupa. Kita yel dulu nggih. Ya. Uang tidak cukup. Ya diatur dong. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.